Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah ja'alana min ummatin sayyidil anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat dan afiat. Semoga sehat dan afiat ini sampai nanti perjalanan sampai nanti akhir hayat kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jelaskan tentang masjid yang ada di sekitar kita ini. Ada masjid yang di belakang adalah Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah, ingat ya? Masjid Ghamamah. Kalau ditanya nanti di Pontianak, kemana aja kalian dibawa Ustaz Taufik? Di Masjid Nabawi. Yang pertama Masjid Ghamamah. Yang kedua Masjid Abu Bakar. Yang ketiga Masjid Sayyidina Ali. Yang keempat Masjid Nabawi. Kita pertama melintasi Masjid Abu Bakar. Habis Abu Bakar, Ghamamah. Nanti kalau balik lewat sana Masjid Sayyidina Ali. Habis itu baru Masjid Nabawi. Nah, ketiga masjid ini atau keempat masjid ini mempunyai sejarah khusus. Yang pertama adalah Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ini adalah tempat sholat Rasulullah SAW pada saat kemarau. Kemarau panjang, Rasulullah SAW bersama sahabat, beliau sholat istisqa, namanya istisqa. Kalau di Indonesia juga istisqa. Kemarin kan ada kemarau panjang, maka semua sholat istisqa. Tapi hujan tak ada turun pula tu. Berarti dia belum makbul. Tapi Rasulullah ketika sholat istisqa di sini bersama sahabat, kemudian setelah salam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awan-awan pun berkumpul. Awan hitam menaungi tempat tersebut, kemudian terjadilah hujan. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, maka dibangunlah masjid ini untuk menandakan, untuk mengingatkan sejarahnya Rasulullah SAW pernah sholat istisqa di tempat ini, kemudian dinaungi awan di tempat ini. Makanya kupaknya itu banyak seperti awan-awan yang bergelombang. Segar mengingatkan kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW bahwa ini kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ini adalah Masjid Abu Bakar. Tahunnya sama, diperbaiki sama. Maksudnya itu dibangunnya sama. Pada saat Khalifah, pada saat zaman Umar bin Abdul Aziz. Sama, dibangun ketiga masjid ini. Untuk menandakan bahwa apa? Di antara kedua masjid ini, Masjid Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abu Bakar, ini adalah tempat Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ingat ya? Idul Fitri, Idul Adha, ini sholat istisqa. Kita sholat minta duit ya. Jadi itu Sayyidina Ali, ini Sayyidina Abu Bakar. Nah, konon katanya, ini Masjid Abu Bakar ini dikatakan bahwa ada dua versi. Pertama adalah tempat sholatnya Rasulullah SAW, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua versinya adalah Masjid Abu Bakar ini adalah tempat di mana didiaminya Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi di situ tempat sholat Rasulullah SAW. Juga Rasulullah pernah sholat di tempat tersebut. Jadi inilah ketiga masjid ini yang bersejarah. Waktu dulu ini sempat mau dirobohkan, tapi banyak yang protes karena kalau dirobohkan hilanglah sejarah di tempat ini. Maka ketiga masjid ini tidak jadi dirobohkan, akan tetapi malah direnovasi. Sehingga sampailah kita jemaah Pontianak, jemaah Ketapang melihat sejarah ketiga masjid ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi inilah masjid-masjid yang bersejarah di sekitaran Masjid Nabawi. Kalau untuk jarak hotel kira-kira ada yang masih sesat? Tidak ya? Alhamdulillah. Jadi kemarin pun tahun kemarin udah tidak ada lagi yang sesat-sesat apa tuh. Yang letih mencari kamar, yang letih mencari hotel, yang letih mencari lift. Nggak tahu nih kan, insyaallah semuanya aman. Karena kita semakin lama membawa jemaah ini semakin berpengalaman. Oh ini atas ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah keberangkatan kita semakin sempurna tanpa ada halangan. Baik, kita lanjut ke perjalanan berikutnya, yaitu makam. Ada yang tahu? Makam Baqi. Nah, tempat dimakamkannya para sahabat Rasulullah SAW, termasuklah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga istri-istri Rasulullah SAW diantaranya dimakamkan di tempat tersebut. Nanti di sana kita akan berdoa kepada Allah SWT. Cuman tidak bisa nyaring-nyaring. Udah jelas? Jelas? Biasa lah Pak Ustaz, kita ni payah kita ke sini. Itu juga museum. Di sana museum juga, museum Al-Quran. Jadi Al-Quran dari yang sudah berbaris sampai yang belum berbaris sampai yang belum bertitik, itu ada tuh. Jadi setiap khalifah itu berubah.
berubah yang titik, kemudian yang berbaris sampailah sempurnalah dengan kita ini semua. Ada barisnya, ada titik, sampai kita mudah mengenal huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini musuh tidak bisa kita kunjungi, maka saya jelaskan sedikit saja, maka kita langsung berjalan menuju ke Baqi'. Ayo jalan lagi, itu di depan Baqi'. Mantap.